Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan untuk pembacaan kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita akan lanjutkan di hadis yang berikutnya. Terakhir kita sampai hadis yang ke-8 atau hadis yang ke-83 kalau dari awal kitab. Kemarin ada penjelasan tentang larangan dari Rasulullah SAW untuk istinja dengan kanan, dengan tangan kanan, atau dengan menggunakan kurang dari 3 batu. Sudah saya jelaskan penjelasannya kemarin. Ini tidak ada syarat yang khusus. Ini melihat konteks sosialnya. Pada saat itu dengan batu, sekarang bisa diganti dengan yang lain dan jumlahnya tidak harus 3. 1 kalau seandainya itu cukup, itu sudah tidak ada masalah. Yang penting bisa mensucikan dari kotoran, bisa membersihkan dari kotoran. Kemudian untuk istinja dengan kotoran yang keras, yang kemudian mengering atau dengan tulang. Sudah kita jelaskan juga alasannya kenapa dibalik larangan tersebut. Yang belum saya jelaskan adalah tentang istiqbalu kiblah bi ghaitin au baulin, menghadap kiblat ketika ghaid atau baul. Sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, akan saya jelaskan dengan menggabungkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9 atau hadis yang ke-84. Qala al-mu'allif rahimahullah walis sab'ati, dan dikeluarkan oleh Imam Sab'ah, imam yang 7, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. An Abi Ayyub, dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridhoinya. Fala tastaqbilul kiblata, maka janganlah kalian menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, janganlah kalian membelakangi kiblat. Bi ghaitin, ketika sedang buang air besar, au baulin, atau sedang buang air kecil. Walakin, akan tetapi, syariku, menghadaplah ke arah timur, au gharibu, menghadap ke arah barat, karena melihat kondisi geografi yang ada di Madinah sana. Karena kiblatnya itu daerah, karena kiblatnya menggunakan utara dan selatan. Ya, jadi kalau kita hanya tekstual hadisnya, memahaminya dengan pemahaman tekstual, maka pemahaman kita berarti harus tidak boleh menghadap ke barat atau timur, disuruh untuk menghadap ke timur atau barat ketika BAB atau BAK. Bukan seperti itu. Ini karena melihat kondisi geografi yang ada di Madinah. Karena kiblatnya itu di sebelah selatan, ya, selatan, sehingga ketika dia menghadap ke selatan, artinya dia menghadap ke kiblat, maka diminta untuk mengarahkan BAB-nya atau BAK-nya untuk menghadap ke arah barat atau timur, karena itu kebalikan dari arah selatan dan utara. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 7, sudah saya jelaskan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama adalah hadis ini melarang kita untuk istiqbalul qiblah au istidbariha
asna al-baul awil ghaid. Ya, hadis ini melarang kita untuk menghadap kiblat atau membelakanginya ketika kita sedang BAB atau BAK, ya. Jadi kalau kita sedang BAB atau BAK, adabnya adalah untuk mencari arah yang lain. Kalau di Indonesia berarti janibu au syammilu, menghadaplah ke arah utara atau menghadaplah ke arah selatan. Karena itu tidak bersentuhan dengan kiblat, tidak menghadap dan juga tidak membelakangi. Ya. Maka di sini disebutkan kalimat syarriku au gharibu amrun bin nisbati li ahlil madinati munawwarah. Ini karena melihat kondisi geografis di Madinah. Karena Madinah itu sebelah selatannya Makkah, sebelah utaranya Makkah gitu ya. Maka ketika Madinah, maka tidak boleh untuk menghadap ke selatan atau ke utara, karena itu membelakangi atau menghadap. Nah, kalau di kita di Indonesia ini, maka itu justru malah perintahnya. Karena apa? Karena arah kiblat kita itu ke arah barat. Ya, kemudian kalau kita membelakangi berarti menghadap ke arah timur, maka diperintahkannya menghadap ke selatan atau ke arah utara. Ini makanya pentingnya hadis itu tidak tekstual. Pemahaman hadis harus dikembalikan kepada kondisi sosiologis, kondisi geografis juga. Itu akan berpengaruh terhadap teks hadis seperti hadis ini. Karena hadis ini kondisinya seperti itu, maka bunyinya syariku au waribu. Tapi kalau kondisi di Indonesia syamilu atau janibu, menghadaplah ke utara atau ke selatan. Oke. Kemudian yang berikutnya pelajaran bisa kita ambil yaitu tentang khilaful ulama. Perselisihan ulama dalam menjelaskan istiqbalul qiblah atau istidbariha asna'a qada'il hajah. Para ulama berbeda pendapat tentang memahami tidak boleh untuk menghadap kiblat atau membelakanginya itu. Kenapa? Karena ada hadis yang lain. Makanya kalau memahami hadis itu harus komprehensif, mengambil dari berbagai sisi sehingga kemudian kita bisa menyimpulkan mana yang terbaik. Maka kita bisa menemukan pendapat yang rojih, pendapat yang kuat, dan pemahamannya tidak parsial. Ada sebuah hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tadi hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis ini hadis yang mengkanter yang hadis yang pertama, atau hadis kontradiksi dengan hadis yang pertama itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti hadisnya sahih, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu fi a'la darajah, itu paling tinggi tingkatannya. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata, raqaitu yauman, aku menaiki suatu hari ala baiti Hafsah, di atas rumahnya Hafsah. Hafsah itu berarti siapanya? Berarti mbaknya, ya, karena Hafsah binti Umar, Abdullah bin Umar. Jadi ini adalah adiknya. Saat itu Abdullah bin Umar sedang main di rumah kakaknya dan kemudian naik di atap atau di lantai duanya. Karena dulu bangunan Arab itu kan ada kayak cor-coran gitu ya, jadi bisa naik di atas seperti itu. Tidak seperti kita yang ada gentengnya. Dulu mereka bisa untuk menjemur di atas, sebagaimana yang kita lihat dalam film-film, ya, kisah Rasulullah SAW seperti itu.
Maka apa? Faraitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaqdi hajatahu, sedang menyelesaikan hajatnya, mustaqbil Syam, menghadap ke Syam, mustadbirul Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Nasai. Nah, karena ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW itu membelakangi Ka'bah, padahal di dalam hadis yang pertama tadi kita sampaikan, janganlah membelakangi Ka'bah, jangan membelakangi kiblat. Nah, ini bagaimana cara mendudukannya, bagaimana cara untuk menempatkan dua hadis yang saling kontradiksi ini, supaya kita mempunyai pemahaman yang kuat, punya pemahaman yang utuh. Dan yang kedua, ketika nanti ada pendapat yang berbeda, jangan kemudian kita menyalahkan, karena mereka juga punya dalil yang lain, mereka punya hujah yang lain. Ini dalam konteks untuk membangun kedewasaan kita dalam beragama. Dalam konteks fikih, semuanya punya dasarnya masing-masing. Yang penting kita yakini dengan keyakinan kita, dengan pemahaman kita, itu yang kita pegang dan kita amalkan. Bagi yang pakai dalil yang lain, monggo terserah. Yang penting semuanya ada dasarnya. Karena banyak orang yang kemudian rame, banyak kemudian cekcok dengan masalah fikih, dan ujung-ujungnya yang keduanya ini nggak paham semuanya, cuma jari-jari saja, hanya mengambil satu pendapat dari gurunya, yang ini juga dari gurunya, saling berantem gara-gara berbeda pendapat. Nah, kita harus membukanya sampai selebar ini, sehingga ketika ada perbedaan kita paham, oh ini dalilnya yang ini, oh dalilnya yang ini, oh ini pakai hujah ini, pakai hujah ini. Jadi enak, memahaminya enak, walaupun sebagai sikap pilihan kita harus milih salah satu dan kemudian kita pegang penuh dan kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Tapi bagi yang berpendapat berbeda dengan kita, itu urusannya dia. Yang penting dia juga punya hujah atas apa yang dia yakini. Maka min ajli hadzal hadis ikhtalafal ulama. Gara-gara ada dua hadis yang kontradiksi ini, maka para ulama berselisih. Ya, sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, ketika ada hadis yang mutadaddan, ada dua hadis yang berselisih, maka harus digunakan tiga cara. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama hadis. Yang pertama dengan thariqatul jam'i, mengumpulkan semuanya, mengkombinasikan semua. Kalau tidak bisa, maka digunakan yang kedua, yaitu tarjih, melihat dari sisi mana yang lebih unggul, mana yang lebih kuat antara hadis satu dengan hadis yang lain. Maka dari hadis yang kontradiksi ini ada tiga pendapat Bapak Ibu sekalian terkait dengan larangan menghadap kiblat itu. Ya, fadhahaba Ibnu Hazm, berkata Imam Ibnu Hazm, ila tahrimi istiqbalil qiblah wastidbariha atna'a qada'il hajati mutlaqan fil fadha' wal bunyan, wa yarwi hadzal qaul an Abi Ayyub wa Mujahid wa Ibrahim an-Nakhai, Imam Sufyan ats-Tsauri wa Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama mengharamkan menghadap kiblat atau membelakanginya ketika sedang membuang hajat, apakah BAP atau BAK, itu secara mutlak. Apakah dia di tempat yang terbuka atau dia di tempat yang sudah dibangun seperti kamar mandi kita sekarang ini. Karena ada perbedaan nanti antara bangunan yang sudah bentuknya kamar mandi dengan bangunan atau dengan lapangan yang luas, dengan tempat yang terbuka, itu berbeda. Karena tempat terbuka semua bisa dijadikan untuk spot sholat ya bisa, mau dibuat kencing ya juga bisa gitu ya, karena itu bebas, karena tempatnya luas ya.
Tapi karena ini kamar mandi, maka sudah pasti diperuntukkan untuk buang hajat pastinya, bukan untuk sholat, karena sudah diperuntukkan, dikhususkan. Seperti bangunan, ketika dia lapangan luas, belum dibangun apa-apa, maka kita boleh sholat di sana, sah-sah saja. Tapi kalau kemudian dibangun oleh gereja, dijadikan sebagai ibadah mereka, boleh nggak sholat di sana? Kan nggak boleh. Kenapa? Karena sudah dijadikan sebagai tempat ibadah. Yang aslinya boleh karena keumuman tempat, tapi karena sudah dibangun, maka itu menjadi sebuah bangunan khusus yang tidak diperuntukkan untuk yang lain, diperuntukkan untuk ibadah orang-orang non-muslim. Begitupun juga lapangan luas, kalau memang belum dibangun apa-apa, mau sholat di sana boleh, mau di apa boleh. Tapi kalau kemudian sudah dibangun kamar mandi, ya sudah tidak boleh untuk digunakan sebagai tempat sholat. Misalkan ini bangunan ini kan ada kamar mandinya, yang di belakang gitu, yang dekat dapur. Dulu kan itu lapangan luas, dulu buat sholat, boleh saja, karena buat sholat. Mau dibuat sholat karena masih lapangan luas, hukumnya masih hukum umum. Tapi kalau kemudian sudah dibangun dan untuk sholat dan untuk kamar mandi, maka kemudian menjadi larangan untuk dilakukan sholat di sana, gitu ya. Jadi ketika dibangun itu sudah menjadi hukum yang berbeda. Nah, pendapat pertama, pendapat dari Imam Ibnu Hazm, pendapat dari Imam Ibnu Qayyim, pendapat dari Syekhul Islam, pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri, pendapat dari Ibrahim An-Nakhai, pendapat dari Imam Mujahid, pendapat dari Abu Ayyub Al-Ansari, dan pendapat dari Ibnu Hazm menyebutkan bahwa keharaman ini sifatnya mutlak. Apakah kita di tempat yang terbuka atau di kamar mandi, tidak boleh untuk BAB atau BAK menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi kalau pakai mazhab yang pertama ini, kalau panjenengan sedang di gunung bawa kompas, ya, jadi sekarang lebih mudah. Ketika mau apa-apa, pena. Jadi kalau ini menghadapi ke barat, ke timur, pena. Jadi harus sedia kompas kemana-mana. Kalau yang pendapat yang pertama. Kenapa? Karena dia mengambil kemutlakan. Apakah fil fadha atau fil bunyan, apakah di tempat yang terbuka atau di tempat kamar mandi yang khusus untuk BAB dan BAK, maka hukumnya sama saja. Ya. Kemudian yang kedua adalah pendapat wa dzahaba al-akhar ila jawazil istidbar mutlaqan. Dan pendapat yang kedua, bolehnya untuk membelakangi secara mutlak. Ya, membelakangi secara mutlak, dan ini pendapat dari Urwah bin Zubair dan Rabi'ah dan Imam Abu Dawud. Mereka wa muhtajina bi hadits Ibnu Umar alladzi fi sahihain. Mereka berpendapat dengan hadis Ibnu Umar di dalam kitab Sahihain. Kalau pendapat yang kedua, kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama haram secara mutlak. Kalau yang kedua itu kalau istiqbalul kiblah tidak boleh. Menghadap ke kiblat, kalau kita menghadap ke barat tidak boleh. Tapi untuk istidbar, untuk membelakangi, itu kalau pendapat yang kedua boleh hukumnya. Apakah di kamar mandi atau fil fadha, boleh untuk kencing membelakangi kiblat, membelakangi bukan menghadap. Ya, jadi kalau menghadap ke timur, kalau bahasa kita yang gampang itu boleh secara mutlak. Dan ini pendapat dari Urwah bin Zubair, kemudian Rabi'ah dan Imam Abu Dawud. Dalilnya apa? Dalilnya hadis dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW menunaikan hajatnya, beliau membelakangi Ka'bah, membelakangi kiblat. Dia menghadap ke Syam, kemudian membelakangi kiblat, gitu ya. Jadi mau di kamar mandi atau mau di luar sama saja, tetapi ini hanya membelakangi. Amal istiqbal faharamun ala ittifaqil ulama. Kalau menghadap kiblat, menghadap ke barat kalau bahasa kita, itu disepakati semuanya, itu nggak boleh. Karena di hadis yang sebelumnya disebutkan
istiqbalu naha Rasulullah SAW an nastaqbilal qiblah bi ghaitin au baulin. Rasulullah SAW melarang kita untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Jadi kalau untuk istidbar, untuk membelakangi, itu para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan tetap haram secara mutlak, yaitu pendapat dari kebanyakan ulama, Imam Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Syekhul Islam, kemudian Ibnu Taimiyah, Sufyan Ats-Tsauri, dan yang lain, itu nggak boleh sama sekali. Tetapi yang pendapat yang kedua itu boleh, secara mutlak boleh, mau fil fadha, di tempat yang luas, di tempat yang terbuka, atau di kamar mandi itu boleh, dalam hal membelakangi kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Ya, ini permasalahannya hanya pada istidbar. Ya, kalau istiqbal itu haramun bijami'i atau ittifaqil ulama, itu haram. Makanya kalau ada kamar mandi kok menghadap ke kiblat, menghadap ke barat, maka harus dibongkar. Ya, harus dibongkar, diganti, karena haram. Haram itu apa? Konsekuensi haram ma yusabu ma yu'aqabu fa'iluhu. Yang melakukannya akan diberi sanksi, akan diberi dosa. Makanya kalau ada kamar mandi kok seperti itu, setelahnya modelnya seperti itu, menghadapnya kok kiblat, maka harus dibongkar, diganti, ya. Gitu ya. Kalau istidbar, ya tergantung pendapatnya siapa. Kalau pendapat dari yang kedua itu boleh, tapi kalau pendapat yang pertama tidak diperbolehkan. Makanya jenengan ketika nanti masuk kamar mandi oleh orang lain, di rumah orang lain, karena mungkin dia nggak ngaji awalnya, kok yang ini, ya jenengan jangan terburu-buru untuk menyalahkan, mungkin dulu dia abangan, nggak tahu hukumnya dan sebagainya, sehingga penempatan klosetnya itu bermasalah, gitu ya. Nah, jangan Anda langsung menghakimi jenengan ini biasa haram mungkin dan sebagainya, ya mungkin dia nggak paham, atau bisa jadi dianya punya pendapat yang lain sebagaimana yang saya jelaskan tadi, dalam rangka untuk menjelaskan perbedaan itu, untuk saling toleransi, saling memahami bahwa kita itu beragam, itu berbeda-beda, dan itu sesuai dengan sunnatullahnya seperti itu. Kita itu beragam, tidak bisa sama. Bahkan dalam Al-Quran Allah sudah mengindikasikan kita itu akan berbeda. Ya, contohnya ayatnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huwallazi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun, dalam surah Al-Mulk. Dia Allah yang telah menjadikan buat kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. Coba kita refleksikan ayat ini dalam konteks memahami perbedaan. Ayat ini ketika menjelaskan tentang pendengaran, mendengar itu dengan menggunakan bentuk mufrad, bentuk tunggal, sam'a, mendengar. Tapi ketika menjelaskan tentang absor, melihat, itu menggunakan bentuk plural, bentuk jamak. Tidak seperti sam'a, haruskan sam'a wal basoro wal fuad, kan gitu, atau wal qalb. Tapi coba perhatikan Quran, nanti silakan cek ketika menjelaskan tentang seperti ini, kebanyakannya menggunakan bentuk sam'a itu mufrad atau tunggal, al-absor, penglihatan itu bentuknya dengan jamak, afidah juga dengan jamak, dengan plural, fuadun fuadani afidatun, ya, basorun basoroni absorun, kan gitu. Kenapa seperti itu? Kenapa kok ini jamak, kok ini bentuknya tunggal? Karena dalam pendengaran kita itu sama, Pak. Saya jelaskan seperti ini, jenengan pendengarannya sama. Satu, mendengarkan. Ya.
kita diajari oleh guru kita sama-sama mendengar, Pak. Sama-sama mendengar penjelasan guru kita. Tidak ada yang tidak mendengarkan kecuali kalau tidur atau tidak masuk. Tetapi dalam absor, dalam memahami itu pasti berbeda-beda. Walaupun dari satu suara, dari satu ungkapan itu akan dicernanya berbeda-beda. Makanya Quran menggunakan kata absor, yaitu pandangan-pandangan atau penglihatan-penglihatan. Karena memang begitulah konsekuensinya. Karena begitulah sunnatullah. Sama-sama mendengar, sama-sama duduk di kelas, sama-sama hadir di kelas, tapi bisa memahaminya berbeda. Ada yang memahaminya 100%, ada yang memahaminya 50%, ada yang memahaminya 0% kadang-kadang. Karena orang nggak teke turu misalkan, atau mungkin karena dia main sendiri misalkan. Sehingga apa? Sehingga dia tidak paham dengan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Makanya wajar kalau kemudian sama-sama membaca, sama-sama ini kemudian cara memahaminya berbeda. Itulah absor. Maka Quran sudah mengisyaratkan bahwa kita itu akan berbeda cara memahaminya. Ya, buktinya apa? Para ulama kan seperti itu. Ada yang jadi melanjutkan gurunya, ada yang punya keinginan sendiri, ada yang punya pandangan sendiri, ya. Dan itu biasa. Nggak bisa plek, itu nggak bisa. Semuanya kan tergantung dari kemampuan, dari latar belakang dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga memahami hadis yang kemudian kontra seperti itu, kalau kita tahu fikihnya itu enak. Jadi kita tidak gontok-gontokan. Yang lagi viral sekarang, gitu ya, yang lagi viral, yang lagi rame di YouTube, saya baru dengarkan juga. Ada yang tanya soalnya, baru kemudian saya buka di internet. Ketika ada seorang syekh yang datang ke Indonesia ditanya tentang hukum bacaan Al-Fatihah setelah sholat fardu itu piye gitu. Syekhnya mengatakan bid'ah gitu. Karena tidak ada dalilnya. Nabi tidak pernah melakukannya. Saya jangan seperti itu, Pak. Ya. Saya jawab ini ada dua versi. Kalau versi tekstual, versi merujuk kepada sifat sholatun Nabi yang tekstual itu, maka Nabi tidak membaca Al-Fatihah memang. Tapi kalau mengambil hadis yang lain tentang keutamaan surat Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah itu termasuk surat yang bi akhiris surah, surat yang terbaik di dalam Al-Quran, bahwa Al-Fatihah itu adalah ummul kitab, bahwa Al-Fatihah itu menjadi syifa, Al-Fatihah itu menjadi wasilah dari kebaikan-kebaikan, maka nggak apa-apa untuk berdoa dengan seperti itu. Artinya sama-sama memahami Al-Fatihahnya, memandang Al-Fatihah dengan cara yang berbeda. Yang satu memandang dengan rujukan sifat sholat Nabi, tekstual apa adanya, sehingga mengatakan bahwa Nabi tidak membaca Al-Fatihah setelah sholat fardu, maka yang membaca itu bid'ah. Yang satu karena ini kebaikan dan juga surat terbaik, maka tidak apa-apa untuk dijadikan sebagai wasilah dalam doa-doa kita. Nah, ini terkait dengan cara pandang saja, cara berpikir, ya. Maka jangan sampai kemudian kita melegitimasi dan kemudian kita merendahkan yang lain, karena semuanya juga dengan pendekatan dalil, gitu ya. Walaupun yang satu mungkin dianggap lebih kuat dan sebagainya, monggo silahkan, tidak ada masalah. Tetapi yang kemudian berbeda dengannya tidak perlu untuk disalah-salahkan, karena semuanya juga dengan hujahnya, gitu ya. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, wadzhaba ila tafsil. Ya, ini yang pendapat ketiga, ini pendapat yang dianut oleh imam madhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Ishaq, kemudian dari Imam Asy-Sya'bi dan yang lain. Jadi para ulama-ulama besar juga. Ini ditafsil, dirinci lagi. Bagaimana rinciannya? Jawazuhu fil bina wa tahrimuhu fil fadha. Boleh membelakangi kiblat. Ini yang membelakangi dulu ya. Kalau istiqbal kita sudah tidak ada masalah di situ. Kalau membelakangi
Kalau bentuknya bangunan seperti bangunan kita, maka boleh untuk membelakangi kiblat. Membelakangi. Jadi menghadapnya kamar mandinya itu ke timur, bukan ke barat. Kalau di bangunan, kenapa? Karena di situ nggak mungkin untuk sholat, nggak mungkin untuk jadi kiblat. Sana kamar mandi saja seperti itu. Karena memang bangunan sudah dikhususkan untuk apa? Untuk buang air, untuk kotoran-kotoran. Jadi nggak mungkin untuk sholat. Kan aneh kalau sholat di WC, kan aneh. Tetapi dan yang kedua, wa tahrimuhu fil fadha. Tetapi kalau di ruangan terbuka, di halaman terbuka, di tempat yang terbuka, hukumnya haram. Kenapa? Karena itu masih dianggap sebagai tempat untuk sholat, bisa, tempat sujud bisa. Ya. Kenapa? Juliatil ardu li sholati kulliha. Ya, juliatil ardu masjidan kullaha. Dijadikan bumi ini tempat untuk bersujud semuanya, illa hammam, kecuali kamar mandi gitu ya, dan tempat-tempat yang kotor. Maka kalau tempat terbuka, karena ini bisa berpotensi bisa digunakan untuk sholat dan sebagainya, maka tetap berlaku hukum barat dan timur, arah kiblat masih berlaku di sini. Sehingga ketika kemudian buang hajat dan membelakang kiblat, maka nggak boleh. Kenapa? Karena statusnya masih bisa digunakan untuk sholat, masih bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kalau pendapat yang ketiga dibedakan, dirinci. Kalau yang pertama, kalau yang di bangunan maka boleh, karena itu memang bangunan khusus, sudah nggak mungkin buat untuk sholat lagi. Yang kedua, kalau di tempat yang terbuka maka diperbolehkan. Ya. Di tempat terbuka maka tidak diperbolehkan, mohon maaf ya. Di tempat terbuka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena alasannya tadi. Karena alasannya adalah karena tempat yang seperti ini masih berlaku hukum barat dan timur. Kiblat dan tidak kiblat masih berlaku. Ya, maka yang membelakangi juga nggak boleh, apalagi yang menghadap ke kiblat. Ya. Dan ini yang kemudian diambil oleh jumhur ulama juga, termasuk ulama-ulama madhab, yaitu ulama madhab Maliki, diambil oleh madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali, dan beberapa ulama yang lain. Jadi kesimpulan dari hadis yang dua hadis ini, hadis yang kontradiktif, maka yang pendapat yang dipilih oleh sebagian jumhur ulama itu pendapat yang ketiga, yaitu hunaka tafsilun, itu dirinci lagi. Kalau tempat di kamar mandi maka nggak ada masalah untuk membelakangi kiblat, nggak ada dosa di situ. Kenapa? Karena memang sudah digunakan untuk kamar mandi di sana. Tapi kalau di tempat yang terbuka, fil fadha, di tempat yang luas, terbuka, tempat yang lebar, tempat yang tanah lapang seperti itu, maka tidak diperbolehkan untuk menghadap atau membelakangi kiblat ketika sedang BAB atau BAK. Ya, nanti ini perlu diajarkan kepada anak-anak, perlu diajarkan juga kepada anak-anak kita. Ya, misalkan ketika anak kita sedang mendaki gunung dan sebagainya, ini perlu fikih seperti ini ya. Apalagi sekarang alhamdulillah sudah ada kemudahan-kemudahan alatnya, sudah ada kompas dan sebagainya. Saya kira tidak perlu alasan lagi untuk tidak mentaati, mengikuti sunnah Nabi SAW ya. Ketika di sungai dan sebagainya perlu diperhatikan ya. Misalkan di kamar mandi atau di kolam renang juga diperhatikan juga di situ ya, karena itu tempat terbuka juga ya, maka perlu diperhatikan ketika ingin BAK dan BAB, terutama di tempat-tempat yang umum, karena kadang-kadang kamar mandinya tidak sesuai dengan aturan ajaran Islam yang sudah ada ketentuannya menghadapnya ke timur, ke selatan atau ke utara. Tempat-tempat yang masih umum seperti itu di mall atau di tempat-tempat hotel dan sebagainya, itu kadang-kadang tidak memikirkan yang seperti ini. Jadi mohon untuk bisa diperhatikan, karena ini bagian dari adab yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya.
Oke, jadi tambah satu adab ketika buang hajat itu mohon diperhatikan, jangan langsung terburu-buru untuk menuntaskan hajatnya, jangan terburu-buru untuk ngetoke gitu ya, tetapi perlu diperhatikan arahnya. Karena apa? Karena berdosa orang yang kemudian berpegang sesuatu dan ini nggak boleh kok dikerjakan, maka dapatnya adalah dosa, karena ini merupakan haram, hukumnya haram menurut jumhur ulama ketika buang hajat menghadap ke kiblat. Adapun istidbar, di sana ada perbedaan terkait dengan pendapat ini, sehingga perlu ditoleransi ketika ada perbedaan ya. Tapi untuk yang istiqbalul kiblah semua sepakat, baik di kamar mandi atau bukan di kamar mandi, tidak boleh untuk menghadap ke kiblat. Wallahu alam bissawab. Saya kira itu yang bisa disampaikan untuk hadis ini. Semoga kita bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW yang sudah pernah kita sampaikan dari awal terkait dengan adab buang hajat seperti apa, ketika mau masuk seperti apa, ketika di kamar mandi seperti apa, itu mohon bisa dikerjakan dan dilaksanakan karena mengikuti sunnah Nabi SAW dan bentuk cinta kita kepada Nabi SAW. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara begini kurang banter ya.